Yang terhormat Ibu Hernawati Mkom, perkenalkan saya Hardiansa selaku leader kelompok 2. Saya Mariana Tibalu, saya Livi Oktara Madani. Oke, mungkin kita langsung aja ya. Di sini kita ada ini judul yang kita ambil, kartu tugas. Dan ini judulnya itu di case, cuman ya karena ini Indonesia, jadi ya udah kita ubah kartu tugas. Nah, di sini ada anggota kelompok. Di sini ada beberapa yang akan dibahas. Pertama ini adalah latar belakang, solusi pengembangan, manfaat program, tinjauan pusaka. Ini latar belakang bakal dijelasin sama Alivia. Di sini latar belakang itu kayak gini masalah yang mau diselesaikan. Pertama, mahasiswa saya lupa desain karena kan matkul itu kan cuma satu, pasti banyak kan, ada matkul A, B, C dan seterusnya. Kedua, dosen untuk ketua kelas itu pasti sering ribet banget juga nih buat ngasih tugas ke mahasiswa atau ngumpulin tugas dari mahasiswa. Tiga, kalau mau tugas kelompok pasti tuh sering banget berantakan, bingung siapa aja ngambil bagian ini. Makanya kita tuh bikin solusi yang namanya Pantubo. Pantubo itu kantor tugas, ini platform web yang bisa ngatur semua tugas kuliah supaya lebih gampang. Ada solusi pengembangan. Bikin aplikasi Pantubo ini sesimpel mungkin supaya siapa aja bisa gunain. Fitur utama daftar tugas, ada pengingat deadline. Yang ketiga itu ada jadwal tugas. Terus ada analisis dampak terhadap efektivitas pengembangan tugas mahasiswa. Oke, di sini ada manfaat program. Ini ada 5 poin penting yang perlu saya jelaskan. Poin yang pertama di sini adalah efisiensi pengelolaan tugas dalam satu platform. Kedua, meningkatkan kedisiplinan melalui pengingat deadline. Yang ketiga, ada akses informasi mudah kapan saja. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan kemandirian mahasiswa. Yang kelima, transparansi dalam pemberian dan pemantauan tugas. Selanjutnya kita masuk pada bagian tinjauan pusaka. Pada tinjauan pusaka ini kami mengambil dua teori utamanya aja. Pertama teori lockdown 2018 dan teori Kasmir 2017. Aplikasi berbasis web ini sifatnya sangat fleksibel. Dan bahwa manajemen tugas melibatkan beberapa komponen yang penting. Bagian tahap pelaksanaan ini ada peran utamanya itu yang pertama ada dosen dan ketua kelas dan juga mahasiswa. Pertama tahap pelaksanaan ini pertama menganalisis dulu kebutuhan yang dilakukan untuk mengetahui kebutuhan dari masing-masing pengguna. Jenis pengguna utama pertama dosen dan ketua kelas menambahkan data kelas. Yang kedua dapat mengikut tugas berdasarkan mata kuliah dan kelas yang tersedia. Ketiga bisa melihat laporan apakah mahasiswa sudah mengumpulkan tugas atau belum. Keempat bisa mengatur role pengguna apakah dia mahasiswa, dosen atau ketua kelas. 5 bisa melihat ketepatan waktu dan pengumpulan tugas. Berikutnya mahasiswa di dalam penggunaan sistem ini itu tuh bisa melihat daftar tugas yang diterimanya sesuai dengan kelasnya, bisa melihat tenggat waktu pengumpulan tugasnya, juga bisa mengunggah hasil tugas yang telah dikerjakan atau status pengumpulannya. Mahasiswa bisa mengikuti tugas kelompok yang tersedia melalui fitur ruang terbuka. Kita masuk dasar prototipe yang mungkin nggak bakal banyak, ini bakal spill dikit-dikit aja. Ini ada password, ada email, sama ada password sama login. Tampilan tugas ini adalah menu utamanya. Ini tabel transaksi yang bakal jadi menu utama. Nah, ini ada Watercom, ini fitur spesial juga. Ada dashboard, ini ada tampilan report. Programnya biar langsung masuk aja. Ada fitur login yang dimana login itu tadi ada juga ya, ada mahasiswa, dosen, sama ketua kelas. Ini ada judul aplikasi, kita login. Ini ada dua tipe data. Yang pertama ada data master, kedua ada transaksi. Ada tabel master yang pertama itu ada kelas, ada tambah kelas, ada edit, ada hapus. Tabel master yang kedua ini mata kuliah. Di sini ada nama mata kuliah yang kita sedang pelajari. Nah, di sini ada 8 ya teman-teman. Di mana kelas ini kita dapat dari terjemahan sendiri dari kelas. 3 ini ada user.
2. Ini nama kalian udah masuk di sini. Ada rules yang dimana ini rulesnya tadi ada 3, ada dosen, ketua kelas, sama mahasiswa. Kalau masalah udah selesai, kita masuk ke tahap transaksi. Pertama kita punya dashboard, yang dimana dashboard ini dia nampilin semua shortcut yang ada di aplikasi tersebut. Nah, misal ada tugas kayak ini, ada tugas ini yang dimana tugas itu nggak ada di MyBase. Kayak contohnya buat kelompok kan nggak ada ya kita di MyBase. Kayak udah itu yang bisa di ketua kelas aja bikin tugas tersebut. Nah ini bisa di sini. Yang ke tema pengerjaannya minggu 5 ini kita udah kayak mikirin ide sama konsep buat website-nya apa aja. Ke minggu 6 menjadi proposal dimulai dari 1 sampai 8 solusi dan masalahnya. Di minggu 7 mulai ngerjain website-nya. Minggu ke 8 kita udah mulai finalisin aplikasinya, laporannya, dan mulai bimbingan yang ada di minggu 11. Lalu di akhir teman sekarang presentasi. Selama minggu atau 3 bulan lah yang mengerjakan aplikasi ini. Nah, kesimpulannya bisa diambil aplikasi website Vertugo ini dibuat untuk membantu mahasiswa dan dosen untuk melancarkan tugas kekuliahan secara lebih teratur. Sarannya yang kita lakukan selama pembuatan aplikasi website ini integrasi kalender akademik untuk sinkronisasi jadwal otomatis. Dan terakhir sarannya ada dikembangkan mode offline agar tetap bisa diakses secara tanpa internet. Ada yang mau tanya, kita buka sesi jawab. Kan saya pakai tampil mata kuliah itu berdasarkan Windows itu atau gimana? Sebenarnya kalau misalnya aplikasi ini dia itu tugas yang bisa dosen lihat itu dia yang dia buat aja. Jadi secara gak langsung ya benar sesuai matkul yang diajar aja. Jadi baik kita riset. Nah di sini ada ini kalian harus isi. Ini harus kalian ingat yang dimana kalian isi. Saya sering lupa tugas yang harus dikerjakan berapa. Nah ternyata matkul dari sebelah dulu baru diaplikasikan ke sini. Nah Bagaimana yang dia kerjain di historik? ya betul. Ada lagi yang mau tanya? Yang dari Pak mohon maaf kurang salah. Nah itu adalah mohon maafkan karena ini